guys, balik lagi di channel gua Yaya Kasmir. Dan di video trending kali ini gua mau ngebahas sesuatu yang lagi viral. Iya, lagi viral. Jadi di video kali ini gua mau ngebahas tragedi yang cukup memilukan dan cukup mengenaskan menurut gua yang terjadi di Delhi, India. Tragedi pembantaian umat muslim di India oleh kelompok nasionalis Hindu karena hasutan seorang politikus dari India. Karena hasutan itu, massa menyerang demonstran dan siapa saja yang tak sejalan dengan pemerintahan nasionalis Hindu seputar isu undang-undang kewarganegaraan tentang diskriminasi yang didapatkan oleh umat muslim di sana. Sejauh ini korban tewas sudah 25 orang, itu jumlah yang gak sedikit. Seorang laki-laki terluka pada saat bentrokan antara umat Hindu dengan umat muslim di Delhi, India pada tanggal 24 Februari 2020. Gua ada fotonya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, dan yang gue cukup sayangkan lagi, ada sesosok makhluk yang ikut campur dengan persoalan ini. Siapa lagi kalau bukan Donald Trump. Ya, Donald Trump mengungkapkan bahwa Donald Trump itu sangat memuji India itu sebagai negara yang toleran. Selang sehari pujian itu dilontarkan oleh Donald Trump, kelompok nasionalis Hindu sayap kanan memburu dan membantai umat muslim yang ada di sana. Dan pada tanggal 25 Februari ketika matahari bersinar terik persis di atas kepala Muhammad Istiqat Khan, akrab disapa Raja oleh keluarganya, mendengar suara ribut di luar rumahnya. Jadi ini tuh salah satu kejadian yang dialami oleh umat muslim. Jadi dia tuh mendengar suara ribut, tiba-tiba datang aja dari luar rumahnya di kawasan Kabir Nagar yang dekat dengan New Delhi. Gerombolan yang datang dan melewati rumahnya itu menyanyikan nyanyian rasis yang berbunyi seperti Hindustan Main Ren Rehna Hoga Jai Sren Ram Kahna Hoga. Gue nggak tahu artinya apa, tapi di sini tuh disebutkan bahwa jika kalian ingin tetap tinggal di India, kalian harus menyanyikan Jai Sri Ram. Gua nggak tahu Jai Sri Ram ini nyanyian apa, mungkin nyanyian dari salah satu agama Hindu, gua nggak tahu. Lelaki 30 tahun itu lalu keluar rumah untuk memahami kenapa ada massa yang mendatangi kampungnya. Baru beberapa detik melangkahkan kaki, tubuh raja diterjang timah panas. Oh, berarti mereka yang nyerang ini nggak cuma pakai tangan kosong dan senjata tajam, tapi udah menggunakan senjata api. Dan seketika pemuda yang terkena timah panas ini meninggal dunia tanpa tahu apa salahnya dia. Dan belakangan ini terkuak bahwa hanya karena dia seorang muslim, lalu dia itu ditembak dan dibunuh di depan rumahnya. Beberapa jam kemudian Akhtar Khan itu berumur 50 tahun berusaha menjemput jenazah raja yang ditembak tadi ini di rumah sakit. Tetapi yang terjadi adalah pada saat ingin menjemput, mobilnya itu dikepung oleh segerombolan massa. Mereka menarik paksa Akhtar keluar dari mobil. Jadi sekarang mertuanya dipaksa keluar dari mobil dan mengeroyoknya sampai babak belur. Jadi pernyataan dari mertuanya ini yang sudah babak belur bilang bahwa mereka itu menarik jenggot saya seperti saya ini binatang, katanya. Kata Akhtar, saya sudah pasti mati kalau bukan karena ada polisi yang lewat dan membubarkan massa. Jadi mertuanya ini masih bisa selamat, alhamdulillah, karena diselamatkan oleh beberapa polisi yang lewat di lokasi sekitar. Jadi gue juga punya gambar tentang rumah dari mertua si raja ini yang sudah habis terbakar karena dilempar bom molotov oleh oleh massa yang datang ke depan rumahnya. Gue nggak tahu tujuannya apa, kenapa ada permasalahan dengan si raja ini. Dan berita yang gue dapat sih karena dia hanya seorang muslim, jadi dia diperlakukan seperti itu. Itu menurut gue nggak pantas banget. Jadi massa yang menyerang orang minoritas muslim yang ada di sana adalah berasal dari partai penguasa. Jadi nama partainya itu Bharatiya Janata Party atau disebut BJB, yang berideologi ultranasionalis Hindu. Oh, jadi partai ini tuh sangat menganut menganut garis keras Hindu lah, kalau bisa disebut garis keras Hindunya. Sebelum itu politikus BJB pada hari Minggu akhir pekan lalu berpidato amat provokatif. Jadi inilah sumber permasalahannya, karena dia memprovokatif masanya.
agar orang-orang Hindu menghabisi warga Muslim yang tak mau mengikuti pemerintahannya. Jadi dia menyuruh menghabisi umat Muslim yang disebutkan karena tidak mau mengikuti kebijakan pemerintahan yang ada di situ. Dan benar aja dampak dari pidato tersebut itu selama 2 hari terakhir ribuan orang menyerang dan membakar rumah-rumah orang Muslim. Tempat usaha orang Muslim juga dibakar dan parahnya masjid juga sampai dibakar. Pihak berwenang melaporkan jumlah korban tewas sudah bertambah jadi 25 orang tewas sampai saat ini. Berita ini dilansir dan menjadikan kerusuhan paling mematikan di ibu kota India dalam beberapa dekade terakhir. Bentrokan melukai setidaknya 200 orang dan termasuk wartawan India lokal JK24 yang tertembak peluru nyasar dan nggak tahu dari mana. Gue juga ada rekaman video yang beredar di media sosial. Ini adalah video pembakaran rumah, korban-korban yang udah terluka. Itu gue ada videonya, ntar gue tayangin di sini. Dalam satu video viral, jadi masa ini menyodok pakai pentungan polisi itu, terus memaksa mereka untuk menyanyikan lagu patriotik India serta melontarkan makian pada umat Muslim. Jadi umat Muslim itu ada di depan mereka lagi dikerumuni, terus kayak apa ya? Kayak kalau di sini tuh berita-berita lainnya tuh apa ya? Tunggu yang menjerat Ahmad Dhani kemana apa ya? Bukan apa ya? Rasisme. Pokoknya itulah ya. Pokoknya itu gua lupa apa sebutannya, intinya parahnya lagi tuh masa dengan sambil menyodok-nyodokkan pakai tongkat, memaksa mereka untuk menyanyikan lagu rasis. Terus masa dengan bergembiranya merekam kejadian itu kepada umat-umat Muslim yang sedang disiksa. Ya, disiksa. Menurut gue disiksa. Jadi kerusuhan ini adalah dampak susulan dari amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan kontroversial yang disahkan Parlemen India pada Desember 2019. Jadi ada undang-undang parlemen yang disahkan oleh India. Jadi undang-undang tersebut mempercepat pemberian kewarganegaraan kepada imigran Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan. Tetapi pemerintah sana tidak mencantumkan Islam dalam daftar agama yang pemeluknya diizinkan masuk ke India. Jadi di undang-undang itu tidak ada kata-kata orang Muslim atau orang Islam itu boleh mendapatkan kewarganegaraan di India. Berarti mereka udah kayak negara yang bener-bener nggak mau ada umat Muslim di sana. Gimana ya? Waduh. Dan banyak pihak yang menganggap bahwa peraturan dari pemerintah India ini sangat memaksa orang-orang yang memeluk agama lain untuk memeluk agama Hindu. Sedangkan yang kita tahu agama itu tidak boleh sama sekali dipaksakan ke seseorang. Jadi ada oposisi yang berdiri seperti oposisi yang datang dari mahasiswa dan aktivis pro demokrasi dari berbagai kota besar. Bersama aliansi warga Muslim di India selama lebih dari 2 bulan rutin melancarkan aksi demo dan menolak amandemen tersebut. Jadi amandemen itu udah diprotes oleh beberapa oposisi dari pemerintah. Sampai saat ini pembantaian pun terjadi itu sangat nyata. Jadi setelah masa sayap kanan ini yang dipimpin oleh Kapil Misra, salah satu petinggi dari negara bagian Delhi dari Partai Bharatiya Janata tadi yang atau disingkat BJP, dia meminta massa mengusir paksa oposisi sesudah lawatan resmi Presiden Trump ke India. Jadi ya setelah ada si Trump. Ya pokoknya setelah si Trump ini menyampaikan kayak saya sangat bangga dan ya mencari muka pada India itu langsung kayak oke, kita udah didukung oleh Amerika, didukung oleh Trump, kita perkuat lagi. Jangan sampai oposisi ini menggagalkan amandemen yang udah disahkan. Seperti itu menurut gua ya. Jadi oposisi ini dipimpin oleh Khan. Dia tuh jadi sebagai kayak koordinator untuk demonstran-demonstran yang berasal dari oposisi pemerintahan. Jadi si Khan ini sangat berjasa juga untuk umat Muslim yang ada di sana, karena dia tuh menyampaikan informasi dan mengurus persediaan untuk umat Muslim yang ada di sana. Jadi yang menjadi target massa Hindu ini adalah umat Muslim, jurnalis, aktivis, dan kelompok lain yang enggak sependapat
pendapat dengan pemerintah. Salah satu pernyataan dari Khan ini adalah dia sempat menyerukan permintaan mendesak untuk membantu teman-temannya yang rumahnya disergap massa. Jadi dia udah meminta bantuan juga kepada polisi untuk melerai massa yang menyerang teman-temannya, itu umat Islam ya. Dan laki malang itu sampai lompat ke teras tetangga untuk menyelamatkan diri setelah rumahnya dibakar. Jadi rumahnya dia dibakar, dia harus selamatkan diri dan melompat ke tetangganya, ke rumah tetangganya. Dan yang lebih mirisnya lagi, polisi yang ada di sana itu cenderung membela umat Hindu, yaitu massa yang menyerang. Polisi ini cenderung membiarkan hal itu terjadi seperti pembakaran dan pengeroyokan. Nggak ada tindakan tegas yang dilakukan polisi, malah ya seperti tadi yang gue bilang, lebih kayak membiarkan lah. Udah, gue nggak ngerti lah. Jadi ada kejadian lagi, selain jurnalis yang ditembak, 2 wartawan NDTV dipukuli massa ketika mereka merekam pembakaran masjid. Wartawan lagi ngerekam pembakaran masjid dipukuli juga oleh massa. Editor eksekutif NDTV Nindi Razan lewat Twitter menyatakan, jadi dia memposting di Twitter, masa baru berhenti setelah menyadari kedua jurnalis itu juga orang Hindu. Jadi jurnalis itu juga orang Hindu tapi masih diserang juga. Gua nggak kebayang kalau misalnya jurnalis itu orang Islam atau orang Muslim, itu udah pasti died. Oke, jadi kekerasan ini itu terjadi bertepatan dengan penyambutan Donald Trump di India. Jadi Donald Trump itu datang ke India. Presiden Amerika ini ogah mengkritik dorongan legislatif pemerintah Narendra Modi untuk mengabaikan umat Muslim di India. Dalam konferensi pers pada Selasa, dia tampak menghindari pertanyaan seputar kerusuhan antaragama. Kami sempat membicarakan kebebasan beragama, tutur Trump. India telah bekerja keras memajukan kebangsaan beragama. Saya yakin itulah yang diinginkan Modi. Seperti itu katanya Trump. Dan ketika Donald Trump itu ditanya tentang kekerasan, Donald Trump itu berkata bahwa itu adalah urusan India, bukan urusan dia. Otoritas Delhi telah memperlakukan jam malam di beberapa wilayah. Namun, politikus ATC dari Partai Aam Admi yakin anggota militer harus segera dikerahkan. Anggota militer, bukan polisi lagi. Jadi ada Perdana Menteri juga yang mendukung mendukung Muslim. Jadi Perdana Menteri ini yang bernama Narendra Modi, yang juga pemimpin BJP, meminta massa tenang. Dia berjanji akan menjamin keselamatan warga Muslim, katanya seperti itu. Tapi janji itu dianggap omong kosong oleh warga, terutama karena kericuhan ini dipicu oleh provokasi elit dari partai pimpinan Modi. Jadi di partai Narendra Modi ini ada yang memprovokasi untuk menyerang warga Muslim, ada juga yang tiba-tiba muncul katanya menjamin keselamatan warga Muslim. Jadi orang-orang warga sana itu nggak percaya apapun yang dikatakan oleh Perdana Menteri yang bilang itu. Kerusuhan ini polanya seperti yang terjadi di Gujarat, kata politikus Manish Tiwari lewat akun Twitternya. Dia merujuk pada 3 hari bentrokan antara agama di negara bagian Gujarat pada tahun 2022 silam. Jadi 2002 silam itu udah ada bentrok antara agama Islam dan Hindu juga. Kala itu 790 umat Muslim dan 254 pemeluk Hindu tewas. Korbannya lumayan banyak, sampai ribuan. Gubernur Gujarat kala itu adalah Narendra Modi. Itu sebabnya citra Modi sebagai aktor intelektual kerusuhan antar agama tak pernah memudar sampai sekarang. Jadi pada saat Narendra Modi ini menjadi gubernur, sempat terjadi kerusuhan antar agama juga. Dan sekarang dia menjadi presiden. Gue nggak tahu presiden apa bukan ya, pokoknya dia menjadi pemerintah gitulah. Terjadi lagi kerusuhan. Jadi emang orang ini ini aktornya nih, ini yang harus diberesin nih. Tetapi dari pihak BJP ini membantah bahwa mereka tuh menjadi dalang kerusuhan yang terjadi saat ini. Mereka membantah katanya itu ada banyak kelompok anti India yang ingin mempermalukan pemerintahan di tengah lawatan resmi pemimpin negara asing. Itulah kenapa muncul provokasi dan hasutan semacam ini katanya. Jadi ada oknum yang sengaja melakukan kekerasan ini untuk mempermalukan India katanya, karena Trump itu lagi datang, seperti itu. Dan sampai saat ini pun warga-warga yang ada di Delhi itu dilanda ketakutan atas terjadinya kerusuhan ini. Oke, itu dari video ini adalah gue sangat prihatin dengan apa yang terjadi di India sana. Gue nggak nyangka banget masih ada sampai sekarang kerusuhan antar agama. Apalagi India ini terkenal dengan Taj Mahalnya, kita tahu itu adalah masjid. Jangan sampai itu dibakar, jangan. Buat saudara-saudara gua umat muslim yang ada di sana, semoga masalah ini cepat beres, dan semoga untuk kalian semua yang ada di sana dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gua sangat yakin bahwa
kejadian ini hanya dilakukan oleh sekelompok oknum aja, bukan dari perwakilan semua umat Hindu yang ada di sana. Karena sampai sekarang pun gue lihat berita bahwa orang-orang Hindu di sekitar beberapa kota juga malah membuat benteng untuk melindungi warga-warga umat muslim yang ingin sholat Jumat. Jadi, dan gue yakin ini hanya oknum, bukan mewakili dari agama Hindu yang sebenarnya. Kita tahu agama Hindu dan setiap agama pasti mengajarkan tentang persatuan dan tidak mengajarkan sama sekali tentang kekerasan. Oke, buat teman-teman gue yang ada di Indonesia juga, jangan sampai terprovokasi, dan kita di sini tetap harmonis dengan perbedaan yang ada. Nggak ada bentrok antar agama. Oke, mungkin segitu aja video gue tentang apa yang terjadi di India sana. Mungkin gue bakal buat video tentang Delhi lagi yang terjadi sana. Gue bakal buat video update-nya kalau memang masih belum kelar juga, tapi semoga kelar ya. Semoga cepat beres. Oke, segitu aja mungkin gue ya Kasmir. Sampai ketemu di video-video trending gue selanjutnya. Bye bye.